Mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran Sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Ya. Cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179. Berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, berbicara Dr. Ar-Razi Hasim ya. Dr. Ar-Razi Hasim itu memang bisa kita lihat dalam berbagai macam videonya kontroversi itu. Dan selalu memunculkan ide-ide gila ya. Sepertinya lagi dalam pencarian ketenangan batin, barangkali ingin mencari itu, masih mencari. Nah, yang berikut ini kalau kita cermati, kalau kita hayati dari perkataannya, justru menunjukkan kelemahan dirinya sendiri gitu. Dr. Ar-Razi Hasim selalu mengangkat, yaitu berkaitan dengan Wahabi yang selalu berbicara dalil gitu. Wah, Wahabi itu kalaupun mau disimpulkan mungkin Hasim itu akan mengatakan kalau Wahabi itu tidak ada yang pandai itu hanya Ar-Razi. Biasanya orang yang merendahkan Wahabi itu rata-rata bodoh gitu. Iya, saya katakan orang yang merendah-rendahkan Wahabi itu rata-rata tidak berilmu. Itu yang saya perhatikan ya. Karena apa? Itu sebatas supporter. Supporter dari pihak lawan ketika mengomentari pemain orang lain gitu. Bagaimana supporter pihak lawan ketika mengomentari orang lain? Berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk menggambarkan bahwa pemain lain itu tidak baik. Yang baik itu pemain kami gitu. Walaupun sebenarnya itu gagap di lapangan mereka itu. Itu kalau diibaratkan ke sepak bola gitu. Ya sebelumnya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kepada almarhumah para supporter di Kanjuruhan Malang ya. Allahumma ghfir lahum warfa' darajatahum fil mahdiin wafsah lahum fi qabrihi wa nawwir lahum fi ila akhir. Nah, ini saya tidak ingin bercerita sepak bola, cuma ingin menggambarkan bahwa supporter itu memang bukan hanya dalam sepak bola, dalam agama kadang-kadang tidak objektif gitu ya. Ketidakobjektifan supporter itu bisa terlihat karena termasuk yang sangat, yaitu mania dia itu. Sangat mania sekali terhadap pemainnya gitu ya, terhadap grupnya, terhadap kelompoknya itu. Itu yang ditunjukkan oleh supporter dalam dunia diskusi seperti itu gitu. Biasanya antara lawan dan kawan itu, kalau lawan ini yang menjadi sorotan gitu. Kawan itu yang menjadi pilihan gitu. Jadi kalau diskusi lawan tuh
maka supporter ini akan memandang lawan dari berbagai macam sisi. Kemudian berkomentar tentang kelemahan-kelemahan lawan. Padahal dia bukan pemain gitu. Seandainya dia menjadi pemain, mungkin suruh nendang sepak bola saja nggak tahu gitu. Seolah-olah seperti itu. Iya, nendang sepak bola saja tak tahu bagaimana dari debat. Kemudian apa? Mengunggul-ngunggulkan diri. Seperti umumnya pengamat sepak bola, umumnya pengamat politik ya. Ya sebatas mengamati saja gitu. Perilaku insan-insan sepak bola, perilaku insan-insan politik, perilaku insan-insan ekonomi dan sebagainya. Ya tidak lepas dari apa namanya sorotan subjektif terhadap lawan. Itu supporter ya. Jadi di dalam debat misalnya tadi itu berbicara apa yang dilakukan oleh Ar-Razi ya tidak lebih dari supporter menurut saya. Yang pertama ingin memandang Wahabi itu tidak punya ahli gitu. Kemudian akan mengangkat jati dirinya bahwa dirinya itu mampu mengolah dalil gitu. Saya ini maunya itu mengatakan kalau saya ini adalah ahli dalil, saya sudah ngaji Imam Bukhari gitu. Saya sudah ngaji Imam Muslim, saya ngaji Imam Abu Daud, ya kan? Saya ngaji Imam Nasai, saya ngaji yaitu siapa namanya? Imam Ibnu Majah, saya ngaji Imam Tirmidzi, saya ngaji Imam Ahmad bin Hambal, saya ngaji Imam Malik, saya ngaji Ad-Darimi dan sebagainya. Saya ngaji Al-Um, saya ngaji Fikul Akbar, kemudian saya ngaji Musnad Imam Ahmad, saya ngaji yaitu tadi Al-Muwatta Imam Malik, saya ngaji Arba'in Imam Nawawi, saya ngaji Riyadhus Shalihin, saya ngaji Bulughul Maram. Seolah-olah begitu dia ingin mengatakan dengan mengatakan orang lain itu belum hafal Bulughul Maram, belum hafal Subulus Salam, belum hafal Nailul Autar. Kalau saya sebut Nailul Autar takut dia itu. Karena Nailul Autar ini bagi mereka ancaman ya. Kitab Nailul Autar ini bagi mereka ancaman gitu. Yang ditulis oleh Imam As-Sawqani itu. Biasanya mereka tidak berani mengusik-usik kitab Nailul Autar itu karena kitabnya Wahabi gitu. Luculah kalau kalangan Aswaja KW itu di dalam memahamkan Islam itu lucu banget gitu. Mengapa tidak lucu ya seperti itu? Menggambarkan seseorang tidak pada tempatnya. Cobalah belajar menghargai orang itu. Kalau orang berilmu itu bukan merendahkan orang lain ya. Ya. Ini saya ngakui saya artinya tidak sebatas tidak sehebat mereka, makanya mereka terlalu hebat tuh sehingga dia merendahkan orang lain. Orang berilmu itu tidak ngoceh. Kata orang Madura itu ya. Kalau padi itu berisi itu merunduk. Kalau padi berisi itu merunduk gitu ya. Tapi kalau tidak ada isinya kena angin begini nih. Wang 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 gitu. Itu filsafat Madura gitu. Jadi orang berilmu itu biasanya ketika menyampaikan ceramah itu tidak mau membentur kelompok-kelompok lain. Itu orang berilmu. Tapi kalau penjual obat itu biasanya teriak-teriak itu. Ujung-ujungnya duit itu. Saya pernah mendengar seorang penjual obat di pasar, dalilnya keluar semua itu. Mulai dari Al-Quran, ayat Syifa'u wa Rahmah itu, sampai kepada hadis-hadis Nabi, keluar seluruhnya. Ujung-ujungnya dipertontonkan sulap. Tuh. Habis dipertontonkan sulap, jualan obat. Itu gaya tukang obat gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau pedagang obat itu memang profesinya dia seperti itu. Dan memang harus seperti itu, salah satu bentuk dari pemasaran mereka. Ini kalau seorang yang yang mengklaim dirinya sebagai ahli agama,
perilakunya perilaku tukang obat. Ini yang nggak baik ini. Biasanya bahkan lebih baik tukang obat, karena tukang obat tuh kalau dulu itu di zaman dulu ya, dahulu kala itu ada namanya IPO yang diikat, Ikatan Pedagang Obat itu. Seluruh Indonesia itu yang dilakukan oleh TNI kalau nggak salah ya. Mereka dihimpun dalam satu ikatan pedagang obat. Nah, mereka itu masih bisa bekerja sama. Tapi kalau ustadz ini, kalau ustadz biasanya jika ada yang dianggap lawan bisa menjatuhkan dirinya gitu, bisa mengurangi kehormatan dirinya, maka dia akan bereaksi mencari berbagai macam cara untuk menjatuhkan ustadz yang lainnya. Nah, ini yang kita pahami dari Aswajakawi seperti itu. Karena ya itu tadi latar belakang pendidikan tidak memadai. Terkadang belajar ilmu, tapi ya sebatas pengetahuan saja. Kalau di zaman Rasulullah orang tolabul alim itu ya, yaitu tidaklah seperti yang sekarang ini gitu. Kalangan tulab ketika itu kalau mencari ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan, menjadi keberadaan dirinya. Kalau sekarang belajar ilmu untuk menghancurkan orang lain itu bedanya ya. Tidak terima gitu ketika misalnya Ustadz Yazid berbicara tentang agama gitu, kemudian tidak disukai oleh kelompok A ini, kelompok A tidak suka dengan Ustadz Yazid, maka akan mencari berbagai macam cara supaya Ustadz Yazid itu tereliminir gitu. Sama dengan yang lain-lainnya itu. Apakah terhadap Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, karena dianggap musuh. Wah, ini jago Wahabi itu. Apalagi mereka itu kan memang tidak pernah bertemu. Kalau melihat dari cara berpikir, ya cara berpikir terlalu awam mereka itu. Muncul hanya sebagai seorang ustadz YouTuber, mau bicara wali kayak bicara apa kayak tidak ada keikhlasan itu. Mereka tidak didasarkan kepada ikhlasan, tapi keikhlasan sebagai seorang YouTuber gitu. Jadi dia mencari muka di YouTube dengan berbagai macam cara. Nah, berbeda dengan saya muncul di YouTube ini memerangi orang-orang YouTube yang memang cara berpikirnya itu, orientasinya itu adalah tadi. Kalau di dalam dunia pemerintahan ada yang pandangan sekuler gitu ya. Ada juga pandangan-pandangan kapitalis. Jadi di YouTube ini juga ada berpikir begitu. Ada sinkritis gitu ya. Ada dinamisme maksudnya. Animisme ada gitu. Nah, maka di dalam hal ini kalau mau berbicara dalil ala Ar-Razi tadi, yang perlu dipertanyakan sebenarnya Ar-Razi itu kalau kita lihat ceramahnya dari berbagai macam ceramahnya, mana yang pakai dalil? Kadang-kadang saya bingung juga ya. Selalu berbicara dalil-dalil tapi nggak pernah pakai dalil. Bahkan berbicara wali-wali itu dari mana itu gitu. Berbicara Nabi Khidir hidup tuh dari mana? Ilmu dari mana gitu ya. Hadis lemah dipakai sebagai hujjah tentang Nabi Khidir misalnya. Kan lucu. Kemudian Nabi Khidir mengajar, hayalannya itu kayak cerpenis gitu, novelis itu. Orang yang suka ngarang novel, orang yang suka ngarang cerpen, horor-horor itu yang aneh-aneh, gaib-gaib tuh. Kalau pernah membaca bukunya Harahap dulu itu, Harahap. Itu buku novel yang berisi kesaktian-kesaktian, ilmu-ilmu gaib. Mungkin sangat menyenangkan bagi penghayal-penghayal wali, orang-orang yang mau jadi wali Allah. Jadi orang sekarang yang mau jadi wali Allah itu
seperti antri gitu. Saya bisa jadi Allah, gitu. Jadi wali Allah, saya harus jadi wali Allah, seolah wali Allah itu diberikan oleh manusia gitu. Dengan berbagai macam cara digambarkanlah di YouTube. Wah, si A ini begini, si B begini. Wah, dia potongannya adalah potongan wali. Wah, bahkan yang tidak malu-malunya mereka ini selalu menggambarkan orang tidak pada tempatnya. Oh, si A ini bisa terbang naik sapu ledi misalnya itu. Atau si B ini bisa terbang naik pesawat. Naik pesawat, iyalah kalau naik pesawat. Terbang, bisa naik sepatu gitu. Waduh, berbagai macam cara untuk mengesankan bahwa orang-orangnya hebat gitu. Itulah yang menurut saya itu cara berpikir orang-orang dahulu kala ya. Yaitu kelompok-kelompok dahulu kala yang biasa hidup terlepas dari masyarakat, daya hayalnya itu kembali diangkat sebagai salah satu tema perjalanan jadi ustadz gitu untuk lebih terkenal. Maka berbagai macam keanehan diciptakan. Oh, itu kakinya bisa ngangkat waktu ceramah. Ini terhadap seorang yang dianggap wali. Waktu ceramah dia ngangkat kakinya gitu. Artinya lucu-lucu lah ya. Lucu-lucu kalau kita lihat. Barangkali itu menurut saya. Jadi kalau mau berbicara dalil tuh ngaca dulu, cermin dulu gitu. Apa iya juga Ar-Razi itu sudah selesai baca Bukhari Muslim? Apa iya Dr. Razi itu sudah baca An-Nasa'i, sudah baca Abu Daud, sudah baca Ibnu Majah, sudah baca Imam Daruqutni, sudah baca Ad-Darimi, sudah baca Musnad Imam Ahmad, sudah baca Al-Imam Syafi'i, sudah baca itu Fiqhul Akbar Abu Hanifah, sudah baca segalanya ya. Segala kitab-kitab apa sudah dibaca gitu. Maksud saya itu kitab-kitab hadis tadi itu. Apakah itu hadas kutubut tis'a, kutubus sitta, kutubul khamsa, arba, sampai yang kutub-kutub lainnya yang banyak itu berserakan di dalam kitab-kitab ya. Belum lagi kitab-kitab mutawwalah dari ulama-ulama hadis berbicara ini dan sebagainya. Apa iya sehingga Ar-Razi itu bisa ngelantur kemana-mana berbicara mengangkat wali itu? Ya, jadi umat itu bukan makin dibuat mengerti, tapi dibuat pusing gitu ya. Umat itu bukan makin dibuat mengerti agama, tapi makin dibuat berpikir mundur gitu. Masa kembali kepada masa lalu ya. Kemudian ingin menyamakan persepsinya dengan Nabi, bahwa Nabi Muhammad ketemu Nabi Khidir. Nabi Muhammad saja nggak pernah ketemu Nabi Khidir itu. Ini orang sekarang berbicara Nabi Khidir melulu mah. Aduh, lucu banget ya. Barangkali itu. Jadi cerita di zaman Nabi Musa kadang-kadang diangkat oleh mereka itu. Di zaman Nabi Musa seperti Nabi Khidir, Dinnon dan sebagainya diangkat kembali oleh mereka itu. Yang jelas mereka ini lucu-lucu. Ya. Kalau berbicara Nabi Khidir itu dari berbagai ulama, sekelas Ali Jum'ah saja, sekelas Dr. Qardawi, Yusuf Qardawi, ini ulama-ulama Mesir menyatakan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal, sudah mati. Jadi ini guru-guru besar yang mengerti ya. Kalangan rektor-rektor itu sudah semuanya mengatakan Nabi Khidir mati. Jadi yang mengada-ngada tentang Nabi Khidir ini bid'ah terbesar gitu. Mengada bahwa Nabi Khidir bisa datang, bahkan bisa tiap hari ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lucu. Fil yaqdha itu. Bayangkan dalam keadaan sadar bisa ketemu Nabi setiap hari. Itu melawak namanya. Aduh, kalau melawak-melawak begitu gimana bisa mengerti Islam umat ini? Ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.